Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk menghitung luas permukaan kerucut jika diketahui diameternya. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Mari kita masuk ke pembahasan tentang kerucut. Perhatikan di sini adik-adik sudah ada gambar sebuah kerucut ya. Jika kita buat tanda titik di bagian tengah lingkaran, ini merupakan titik pusat dari kerucut tersebut, di mana kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk sisi bagian atas ini berbentuk segitiga. Jika kita menarik garis dari titik pusat menuju garis lengkung bagian sebelah kanan, inilah yang disebut dengan R atau jari-jari. Kemudian jika kita menarik garis dari sisi lengkung sebelah kanan menuju sisi lengkung sebelah kiri, inilah yang disebut dengan diameter, biasanya disingkat dengan huruf D. Kemudian pada sisi miring ya, yang berwarna merah ini disebut dengan S atau garis pelukis. Nah, itulah bagian-bagian kerucut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal tentang kerucut ya. Perhatikan di sini gambar kerucutnya, di mana diketahui diameter. Nah, ini adalah diameter, di mana garisnya ditarik dari lengkung sebelah kiri menuju sebelah kanan ya. Diameternya adalah 14 cm. Kemudian, sisi miringnya atau garis pelukisnya yaitu 15 cm. Kita akan menghitung luas permukaan kerucut tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita singkat dengan LP saja ya, supaya tidak terlalu panjang, yaitu V dikali R ditambah S ya. V kali jari-jari dikali jari-jari ditambah garis pelukis. Perhatikan di sini di awal ada pi. Untuk pi ada ketentuannya ya adik-adik. Ketentuan pi yaitu 22/7, pi-nya kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 di sini maksudnya adalah penjumlahan 7 secara berulang atau bisa dikatakan juga perkalian 7 ya. Jadi kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kemudian V 3,14. Nah, ini kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, inilah ketentuan dari pi yang akan kita gunakan pada soal nanti. Kemudian di sini R di sini adalah jari-jari. Perhatikan gambarnya, di sini tidak diketahui jari-jarinya. Yang diketahui adalah diameternya. Maka untuk menghitung jari-jari kita gunakan rumus yaitu jari-jari itu merupakan setengah dari diameter atau bisa juga diameter dibagi 2. Nah, perhatikan gambarnya, ini adalah diameter. Sedangkan jari-jari itu adalah separuhnya ini. Berarti dari sini ke sini ya. Jadi kita bisa gunakan rumusnya tadi yaitu diameter dibagi 2. Perhatikan di sini diameternya adalah 14, maka kita bagi yaitu 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7, maka jari-jari dari kerucut tersebut adalah 7 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaannya. Pi-nya kita gunakan adalah 22/7. Luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 dikali jari-jari. Jari-jarinya yang ini 7, bukan yang ini adalah diameter, maka kita kalikan dengan 7. Kemudian dikali jari-jari tambah sisi miring, jari-jarinya 7, kemudian
garis pelukis atau sisi miringnya ya adalah 15, maka 7 ditambah 15. Sekarang kita hitung, ini bisa kita bagi 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Kita kalikan 22 dikali 1 sama dengan 22. Kemudian dikali 7 tambah 15 sama dengan 22. Sekarang 22 dikali 22 hasilnya sama dengan 484. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 484 cm². Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan di sini sudah ada gambarnya, yaitu di mana diameternya 10 cm. Kemudian garis pelukisnya adalah 12 cm. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu V dikali R dikali R ditambah S. Nah, perhatikan untuk contoh yang kedua, V, kita di sini menggunakan V yang mana? 22/7 atau 3,14. Perhatikan diameternya di sini adalah 10. 10 berarti bukan merupakan kelipatan 7, maka yang kita gunakan nanti adalah V 3,14 ya. Kemudian perhatikan juga ini adalah diameter, maka kita hitung dulu jari-jarinya. Rumusnya tadi untuk menghitung jari-jari adalah diameter dibagi 2, maka diameternya adalah 10 sehingga sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Maka jari-jarinya adalah 5 cm. Kita masukkan langsung ke rumusnya ya adik-adik. V-nya tadi ini bukan merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan yaitu 3,14 dikali jari-jari. Jari-jarinya adalah 5, maka kita kali 5. Kemudian R tambah S. R-nya adalah 5, kemudian garis pelukis atau S atau sisi miring ini adalah 12, sehingga 5 ditambah 12. Kita hitung. Yang pertama yang di bagian depan ini ya. 3,14 dikali 5 hasilnya sama dengan 15,7. Untuk menghitung ini adik-adik bisa menggunakan perkalian bersusun. Nah, di sini kakak tidak menggunakan perkalian bersusunnya supaya menyingkat waktu ya. Sekarang kita hitung yang di dalam kurung, yaitu 5 ditambah 12, hasilnya sama dengan 17. Sekarang kita kalikan 15,7 dikali 17, hasilnya sama dengan 266,9 cm². Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 266,9 cm². Satu contoh lagi ya, supaya kalian bisa paham dengan baik. Perhatikan di sini diameternya adalah 20 dan garis pelukisnya juga 20. Rumus yang sama masih kita gunakan ya. Perhatikan di sini yang diketahui juga diameter, berarti kita hitung dulu jari-jarinya menggunakan rumus diameter dibagi 2. Maka di sini diameternya 20, maka 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sekarang kita akan masukkan ke rumusnya. Untuk V, perhatikan di sini diameternya adalah 20. Maka 20 bukan merupakan kelipatan 7. Maka kita gunakan V-nya yaitu 3,14. Kemudian dikali jari-jari, jari-jarinya sekarang adalah 10. Maka kita kalikan dengan 10. Kemudian dikali jari-jari tambah garis pelukis. Jari-jarinya adalah 10 dan garis pelukisnya adalah 20. Sekarang kita hitung 3,14 dikali 10 sama dengan 31,4 dikali 10 tambah 20 hasilnya sama dengan 30. Kita hitung, ini bisa kita buang nolnya ya. Untuk perkalian yang ada nolnya, nol ini bisa kita hilangkan. Kemudian koma ini kita pindahkan ke belakang 4. Sehingga ini 31,4 menjadi 314, kemudian kita kalikan ini sisanya adalah 3. Kita hitung 314 dikali 3 hasilnya sama dengan 942. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 942 cm². Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini, bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan kerucut
jika diketahui diameternya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Rumah Gemar Matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.